Kita mungkin tidak pernah duduk semeja dengannya, tidak pernah berbincang secara pribadi, tapi kenapa wajahnya terasa familiar, bahasanya terasa akrab, dan tindakannya terasa seperti menyentuh kehidupan kita. Disitulah politik mulai bekerja melalui rasa. Sampurasun, warga dunia yang baik. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Mulyana, penjelajah pengetahuan di Asep Epistemic. Hari ini kita akan bertanya tentang sesuatu yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya sangat politis. Kenapa KDM terasa dekat? Kedekatan itu dibangun melalui kehadiran, bahasa, budaya, tindakan, wajah, cerita, dan media sosial. Kita akan membedah bagaimana familiaritas itu berubah menjadi rasa percaya, dan bagaimana rasa percaya dapat menjadi identifikasi, dan bagaimana semua akhirnya bersentuhan dengan kuasa serta legitimasi politik dalam demokrasi. Bayangkan seorang pemimpin yang dulu hanya kita kenal melalui berita. Ia berada jauh di panggung politik, sementara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian, wajahnya mulai sering muncul di jalan, di pasar, di rumah warga, di video pendek, di layar HP, dan perlahan-lahan sosok yang sebelumnya jauh menjadi familiar. Jarak politik mulai berubah menjadi pengalaman kedekatan. KDM menarik dibaca melalui fenomena ini. Sejumlah penelitian tentang komunikasi digitalnya menunjukkan penggunaan media sosial untuk membangun citra pemimpin yang dekat dengan warga, humanis, sederhana, dan terhubung dengan nilai budaya Sunda ada di KDM. Kehadiran semacam ini bukan hanya menyampaikan informasi politik, ia membangun pengalaman bahwa pemimpin hadir di ruang kehidupan yang nyata sehari-hari dan mudah dikenali. Kedekatan itu tidak selalu lahir dari percakapan pribadi. Ia dapat tumbuh dari pengalaman perjumpaan simbolik. Kita mulai melihat wajah yang sama, mendengar suara yang sama, mengenali gaya yang sama, mengikuti cerita yang berulang. Familiaritas ini kemudian menciptakan perasaan tertentu. Saya mengenal orang ini, padahal mengenal representasi seseorang tidak selalu berarti mengenal dirinya secara keseluruhan. Disinilah politik menjadi menarik. Seorang pemimpin dapat memiliki kehidupan politik yang kompleks, tapi publik sering bertemu dengannya melalui potongan-potongan pengalaman. Satu video memperlihatkan kepedulian, video lain memperlihatkan ketegasan, video berikutnya memperlihatkan humor atau emosi. Potongan-potongan itu kemudian disusun oleh pikiran dan perasaan menjadi gambaran utuh tentang siapa pemimpin itu. Kita akhirnya tidak hanya memiliki informasi tentang seorang pemimpin, kita punya kesan tentangnya. Kesan itu dapat menjadi lebih kuat daripada pengetahuan yang rinci. Karena itu, politik kedekatan bekerja pada wilayah yang sangat manusiawi. Wilayah familiaritas, persepsi, ingatan, dan perasaan. Seorang pemimpin tidak harus benar-benar menjadi bagian keluarga kita untuk terasa seperti seseorang yang kita kenal.
Bahasa adalah salah satu pintu paling kuat menuju kedekatan. Bahasa formal menciptakan jarak tertentu. Bahasa sehari-hari dapat menciptakan suasana berbeda. Ketika seorang pemimpin menggunakan ungkapan-ungkapan yang familiar bagi masyarakat, hubungan komunikasi dapat terasa lebih horizontal. Bukan berarti struktur kuasa menghilang, tapi pengalaman komunikasi jadi berubah. Pemimpin terasa lebih mudah didekati, dipahami, dan dirasakan. Dalam kasus KDM, dimensi budaya Sunda juga penting. Penelitian mengenai personal branding KDM menemukan bagaimana nilai budaya lokal, bahasa, visual, dan simbol kesundaan digunakan dalam konstruksi citra kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Budaya di sini bukan dekorasi semata, ia menjadi bahasa simbolik yang memungkinkan figur politik terasa berakar pada dunia sosial audiensnya. Kenapa budaya mampu menghasilkan kedekatan? Karena budaya menyediakan tanda-tanda yang sudah kita pahami. Cara berpikir, pakaian, gestur, humor, makanan, tempat, dan kebiasaan dapat membangkitkan pengalaman kolektif. Ketika seorang figur politik menggunakan tanda-tanda itu, ia memasuki ruang makna yang telah hidup sebelumnya. Ia tidak mulai komunikasi dari ruang kosong. Ia memasuki ingatan kolektif masyarakat. Tapi budaya juga tidak boleh diperlakukan secara naif. Ketika simbol budaya digunakan dalam komunikasi politik, ia memperoleh fungsi baru. Ia dapat menjadi sarana representasi, tapi juga dapat menjadi strategi positioning. Sebuah simbol dapat sekaligus memiliki makna budaya dan makna politik. Karena itu, kita perlu membaca bukan hanya apa yang ditampilkan, tapi bagaimana dan untuk tujuan apa tanda tersebut digunakan. Kedekatan politik akhirnya tidak hanya dibangun dengan mengatakan, saya bersama rakyat. Ia juga dibangun dengan menunjukkan dunia yang terasa familiar bagi rakyat. Ketika pemimpin hadir di ruang yang kita kenali, menggunakan bahasa yang kita pahami, dan memperlihatkan nilai yang kita rasakan sebagai milik bersama, batas psikologi antara pemimpin dan masyarakat dapat menjadi semakin tipis. Ada jenis komunikasi politik yang tidak terutama bekerja melalui pidato. Ia bekerja melalui tindakan. Seorang pemimpin datang ke lokasi persoalan, berbicara langsung dengan warga, melihat masalah, menegur, membantu, mendengar, atau memperlihatkan respon emosional. Tindakan-tindakan semacam ini kemudian direkam, disebarkan, dan ditonton jutaan orang. Politik menjadi tontonan sekaligus pengalaman moral yang dapat membentuk persepsi kepemimpinan. Penelitian mengenai strategi media sosial KDM menemukan penekanan pada tindakan langsung di lapangan, empati sosial, gaya komunikasi yang sederhana, dan citra kepemimpinan yang pro-rakyat. Riset lain tentang konten TikTok KDM mengidentifikasi narasi kepemimpinan yang hadir itu secara langsung, dialog interaktif, solusi konkret, dan gaya komunikasi santai sebagai bagian dari strategi digitalnya. Ketika tindakan semacam ini hadir di layar HP, publik tidak hanya memperoleh informasi, publik melihat sebuah karakter. Ketegasan dibaca sebagai keberanian, tangisan dibaca sebagai kepedulian, kemarahan dapat dibaca sebagai keberanian melawan ketidakadilan. Kesederhanaan dapat dibaca sebagai otentisitas.
Dengan begitu, tindakan menjadi bahasa politik yang menerjemahkan gagasan kepemimpinan itu ke dalam pengalaman visual dan emosional. Tapi di sini kita perlu hati-hati. Tindakan publik yang direkam tetap merupakan representasi. Kamera memilih momen, konten memiliki durasi, narasi punya sudut pandang, platform menentukan distribusi. Karena itu kita tidak perlu langsung mengatakan bahwa representasi tersebut palsu. Kita hanya perlu menyadari bahwa apa yang kita lihat adalah bagian tertentu dari realitas yang telah dimediasi dan dikomunikasikan. Justru karena itu, pertanyaan kritis menjadi semakin penting. Jika seorang pemimpin terlihat peduli, apakah kita juga memeriksa kebijakannya? Jika ia terlihat tegas, apakah kita menilai prosedurnya? Jika ia terlihat dekat, apakah kita melihat struktur kuasa di belakangnya? Demokrasi tidak meminta kita menjadi sinis. Demokrasi meminta kita mampu memisahkan kesan tentang pemimpin dari evaluasi terhadap kekuasaannya. Kedekatan menjadi penting karena manusia tidak membuat keputusan politik hanya berdasarkan data. Kita juga menggunakan pengalaman, kesan, identitas, dan emosi. Ketika seseorang terasa familiar, hambatan psikologis dapat berkurang. Kita lebih mudah memberi perhatian. Kita lebih mudah mendengarkan, bahkan sebelum menyetujui gagasannya. Kita mungkin telah memberikan kepadanya sesuatu yang sangat penting dalam politik, yaitu kesempatan untuk dipercaya. Penelitian terbaru mengenai strategi political marketing KDM di TikTok menemukan bahwa konsistensi personal branding, kedekatan dengan masyarakat, dan penggunaan TikTok itu berkontribusi pada citra politik yang sangat positif. Studi ini juga mencatat potensi persoalan ketika pencitraan figur mendominasi dan substansi program menjadi kurang terlihat. Nah, disinilah kedekatan sekaligus menjadi kekuatan dan titik kritis komunikasi politik digital. Kepercayaan kemudian dapat berkembang menjadi identifikasi. Kita bukan lagi sekedar mengatakan, saya percaya dia. Kita mulai mengatakan secara sadar atau tidak, dia mewakili kita. Nah, perubahan ini sangat penting. Ketika seorang pemimpin dianggap merepresentasikan kelompok, pengalaman, dukungan terhadap figur dapat menjadi bagian dari cara kita memahami diri sendiri dalam ruang politik yang lebih luas. Pada tahap itulah kritik menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena kritik terhadap figur dapat mulai dirasakan sebagai kritik terhadap sesuatu yang kita anggap bagian dari diri kita. Inilah salah satu resiko personalisasi politik. Pemimpin bukan lagi sekedar pejabat yang kebijakannya dapat dinilai. Ia menjadi simbol identitas. Ketika itu terjadi, batas antara evaluasi kebijakan dan loyalitas personal mulai menjadi kabur. Maka kita perlu membangun suatu kebiasaan demokratis, yaitu memisahkan rasa percaya dari penyerahan penilaian. Kita boleh percaya kepada seorang pemimpin, tapi kepercayaan itu tidak boleh menghapus hak untuk bertanya. Kita boleh merasa diwakili, tapi representasi harus tetap dapat diuji. Kita boleh dekat secara emosional, tapi kekuasaan juga tetap membutuhkan kontrol, pengawasan, kritik, dan pertanggungjawaban publik yang terbuka. Pertanyaan tentang kedekatan membawa kita kembali pada kuasa. Kenapa? Karena rasa dekat dapat mempengaruhi siapa yang kita dengarkan, siapa yang kita percaya,
siapa yang kita bela, dan siapa yang kita anggap layak memimpin. Kedekatan bukan lagi sekedar pengalaman personal. Ia dapat menjadi sumber daya politik yang mempengaruhi distribusi perhatian, kepercayaan, dan legitimasi. Media sosial memperbesar kemungkinan itu. Figur politik dapat hadir terus-menerus tanpa menunggu media tradisional. Konten dapat langsung menjangkau audiens. Audiens dapat memberi respon. Respon menghasilkan data. Data dapat membantu strategi komunikasi berikutnya. Hubungan politik kemudian menjadi semakin dinamis. Pemimpin berbicara kepada publik, publik merespon. Platform mengatur distribusi, kemudian siklus komunikasi tersebut berulang dengan intensitas yang semakin besar. Namun, kedekatan digital tidak sepenuhnya netral. Platform memiliki logika sendiri. Konten yang menarik perhatian memiliki peluang lebih besar untuk terus diedarkan. Penelitian komunikasi politik digital menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan teknologis dan audiens ikut membentuk cara politisi berkomunikasi dan apa yang mempengaruhi perhatian publik. Karena itu, pengalaman kedekatan yang perlu dibaca sebagai hasil interaksi manusia, media, dan algoritma. Disinilah politik rasa bertemu dengan politik digital. Rasa dekat dapat menjadi jalan menuju kepercayaan. Kepercayaan dapat berkembang menjadi identifikasi. Identifikasi dapat menghasilkan legitimasi personal. Tapi legitimasi personal memiliki resiko ketika terlalu bergantung pada figur. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya, tapi juga membutuhkan institusi yang tetap kuat ketika figur berganti, popularitas berubah, dan emosi publik bergerak. Maka pertanyaan kita bukan apakah KDM benar-benar dekat atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kedekatan itu diproduksi, dirasakan, dan bekerja secara politik. Apa yang membuat kita merasa dekat? Apa yang membuat kita percaya? Maksud saya, apa yang kita percayai ketika merasa dekat, dan apakah kedekatan membuat kita semakin aktif sebagai warga atau justru membuat kita menyerahkan penilaian kepada figur yang kita sukai. Seorang pemimpin dapat terasa dekat melalui wajah, bahasa, budaya, tindakan, cerita, dan kehadiran digital. Tapi rasa dekat bukanlah akhir dari penilaian politik. Justru ketika rasa itu tumbuh, pertanyaan harus semakin hidup. Karena demokrasi membutuhkan kepercayaan sekaligus jarak kritis. Kita boleh dekat dengan pemimpin, tapi tidak boleh terlalu dekat hingga lupa bahwa ia tetap memegang kuasa. Jika diskursus ini membuat teman-teman melihat kedekatan politik dengan cara berbeda, subscribe Asepistemik dan lanjutkan perjalanan bersama kami. Mari belajar membaca rasa, memahami kuasa, dan menjaga kebebasan berpikir di tengah politik yang semakin personal. Terus belajar, terus berpikir, terus bertumbuh. Sampurasun.